Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Troubleshooting dan Verifikasi Spektrofotometer Serapan Atom atau AAS. Sebelumnya perkenalkan, saya Noval Nabil dengan NIM 2219127. Saya Gita Yola Rasati dengan NIM 2219077. Saya Resya Putri Aprianti dengan NIM 2219155. Saya Kaliana Tantri Eka dengan NIM 2219090. Saya Cahyani Fitriani Lestari dengan NIM 2219048. Yang pertama ada pengertian AAS. Spektrofotometri serapan atom atau Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS adalah salah satu metode analisis yang dapat digunakan untuk penentuan konsentrasi semua logam dan semilogam dengan kepekaan tinggi. Dasar analisisnya adalah serapan energi cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh sejumlah atom netral dalam keadaan dasarnya. Definisi troubleshooting dan verifikasi. Troubleshooting adalah sebuah pendekatan sistematis yang dilakukan untuk menemukan dan memecahkan masalah, kendala atau masalah yang dimaksud biasanya bersifat kompleks. Misalnya, error pada perangkat komputer, jaringan sistem, perangkat lunak, dan lainnya. Verifikasi adalah proses di mana ditentukan kesesuaian antara suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera pada peralatan tersebut. Troubleshooting AS ini dibagi menjadi dua, ada interferensi non-spektral dan inferensi spektral. Untuk interferensi non-spektral dibagi lagi menjadi tiga, ada interferensi matriks, interferensi disk, interferensi ionisasi. Interferensi matriks adalah ketika sampel lebih kental atau memiliki ketegangan permukaan yang berbeda dari standar dapat mengakibatkan perbedaan dalam tingkat serapan sampel karena perubahan dalam efisiensi pengkabutan atau nebulisasi. Penyebabnya, gangguan terjadi apabila mengandung banyak garam atau asam. Pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut standar, suhu nyala untuk sampel dan standar berbeda. Cara mengatasinya digunakan metode standar adisi, yaitu metode di mana sampel yang akan dianalisis ditambahkan dengan larutan standar yang diketahui konsentrasinya untuk meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh berbagai matriks. Yang selanjutnya ada interferensi kimia. Jika sampel mengandung benda yang membentuk senyawa stabil termal dengan analit yang benar-benar tidak terurai oleh energi yang tersedia dalam api, maka ini adalah gangguan kimia. Untuk penyebabnya, gangguan kimia terjadi apabila unsur dianalisis mengalami reaksi dengan anion atau kation tertentu dengan senyawa refraktori, sehingga penyebabnya atomisasi tidak sempurna. Untuk cara mengatasi, yang pertama itu menggunakan suhu nyala yang lebih tinggi, kedua, penambahan zat kimia lain yang dapat melepaskan kation atau anion pengganggu dari ikatannya dengan analit. Yang ketiga ada interferensi ionisasi. Gangguan ionisasi lebih umum dalam panas api. Proses disosiasi tidak berhenti pada pembentukan atom dalam keadaan dasar. Untuk penyebabnya, gangguan terjadi apabila suhu nyala api terlalu tinggi sehingga mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk ion positif. Pembentukan ion ini mengurangi jumlah atom netral, sehingga isyarat absorpsi akan berkurang juga. Cara mengatasi dilakukan penambahan larutan unsur yang mudah diionkan atau atom yang lebih elektropositif dari atom yang dianalisis seperti CS, Rb, K, dan Na. Yang kedua ada interferensi spektral. Yang pertama ada gangguan emisi, penyebab konsentrasi analit yang tinggi sehingga sinyal emisi masuk ke dalam bandpas spektrum melewati rentan spektrum yang digunakan. Contohnya BA dalam nyala dengan asetetum. Akibatnya kesalahan analisis. Cara mengatasinya yang pertama ada penguraian lebar slit, kedua menaikkan arus lampu, ketiga pengenceran sampel, keempat ada menggunakan nyala yang lebih tinggi. Lalu ada absorpsi latar belakang background. Penyebabnya itu karena penghaburan cahaya Hall kathode oleh partikel-partikel zat 31 dalam nyala. Yang kedua ada absorpsi molekular yang tidak stabil secara thermal cahaya Hall kathode oleh molekul-molekul dalam nyala. Contohnya itu absorpsi penghaburan oksida-oksida, hidroksida, molekul hidrogen, OH radikal, atom dari bagian-bagian fragmen molekul terlarut. Akibatnya itu, cahaya yang diteruskan menjadi berkurang, maka absorpsi di sinyal bertambah. Nah, cara mengatasinya ada dengan penggunaan temperatur yang lebih tinggi yang dapat memecahkan zat-zat pengabsorpsi molekuler. Yang kedua, penggunaan background correction yaitu suatu sumber kontinum lampu deuterium arc dengan panjang gelombang UV atau lampu tungsteniodida dengan panjang gelombang visible.
Lalu, memecahkan masalah AS itu yang pertama, jika terjadi sinyal buruk atau tidak ada sinyal, kita bisa memastikan dengan memeriksa nyala api atau tungku grafit, sumber cahaya, monokromator, dan lampu nyala dengan baik dan stabil. Panjang gelombang yang benar dapat dipilih. Lalu, periksa apakah ada penyumbatan atau kontaminasi pada sistem pengenalan sampel. Yang kedua, penyimpangan pada garis dasar. Yang pertama itu dengan membersihkan jalur optik api tungku, kepala pembakar, atau komponen tabung grafit secara teratur. Lalu ada kalibrasi instrumen dengan menggunakan standar yang sesuai untuk mengoreksi penyimpangan. Interferensi matriks itu dapat digunakan dengan teknik koreksi latar belakang untuk mengurangi interferensi dari elemen-elemen matriks. Lalu, pertimbangan untuk menggunakan teknik atomisasi yang berbeda atau panjang gelombang yang berbeda jika kemungkinan. Yang keempat, ada kalibrasi yang tidak akurat. Jadi kita bisa memeriksa stabilitas standar dan kompatibilitasnya dengan matriks sampel. Lalu, kalibrasi instrumen secara teratur untuk menjaga akurasi. Yang kelima, contoh masalah persiapan. Yang pertama, kita dapat mencerna atau melarutkan sampel dengan benar untuk memastikan atomisasi sempurna. Lalu kita bisa menyaring atau mensentrifuge sampel untuk menghilangkan materi partikulat. Lalu gunakan pengenceran yang sesuai jika sampel memiliki konsentrasi di luar rentang kalibrasi. Ada kontrol suhu. Yang keenam, kontrol suhu. Pertahankan nyala api atau tungku pembakaran yang stabil, lalu periksa fluktuasi gas khususnya untuk AHS berbasis api. Yang ketujuh, ada kesalahan instrumental. Jadi kita bisa merawat dan membersihkan instrumen AHS secara teratur sesuai rekomendasi. Lalu kebocoran pada sistem pasokan gas, pantau dan ganti bahan habis pakai seperti lampu dan lampu katoda berongga bila diperlukan. Yang kedelapan, ada tindakan pencegahan keamanan, yaitu kita bisa mengikuti protokol keselamatan saat bekerja dengan bahan berbahaya dan api terbuka. Lalu kita bisa memastikan ventilasi yang baik dan peralatan pelindung. Selanjutnya ada verifikasi pada AS. Verifikasi pada instrumen AS dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama verifikasi EHT, extra high tension, yang kedua verifikasi panjang gelombang, yang ketiga verifikasi slit, yang keempat verifikasi presisi detektor. Yang pertama ada verifikasi EHT. EHT pada sistem arus kuat merupakan akronim dari extra high tension, merupakan tegangan terendah yang diperlukan untuk mengakselerasi elektron dari katoda menuju anoda sehingga lampu katoda bisa menghasilkan cahaya emisi atomik. Batasan EHT maksimal adalah 350 volt. Jika nilai EHT terlampaui, maka harus dipastikan noise blanco tidak lebih dari 0,0050 absorban. Verifikasi panjang gelombang, kecepatan panjang gelombang, pengektasi menentukan keberhasilan analisis secara AS. Lebar garis spektrum anatomik yang hanya berkisar 2-5 pm menyebabkan sedikit pergeseran pada monokromator akan mengakibatkan perubahan pembacaan yang signifikan. Selanjutnya ada verifikasi slit. Verifikasi slit, lebar slit menentukan intensitas cahaya yang dilewatkan oleh monokromator ke sistem deteksi. Slit yang lebar berarti sensitivitas tinggi dengan selektivitas terendah dan berlaku sebaliknya. Pengukuran lebar slit efektif dilakukan dengan mengukur lebar puncak pada setengah tinggi setelah melakukan pemindaian spektrum emisi lampu katoda. Selanjutnya ada verifikasi detektor. Verifikasi presisi detektor. Verifikasi presisi dimaksudkan untuk mengukur simpangan yang terjadi pada konsentrasi maksimum analit yang sedang dibaca oleh instrumen AHS. Selanjutnya ada parameter verifikasi. Yang pertama ada akurasi. Akurasi adalah ukuran yang menentukan tingkat kemiripan antara hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya diukur. Kedua ada presisi. Presisi menunjukkan seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Ketiga ada linearitas. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang hendak diuji. Keempat ada limit deteksi. Limit deteksi merupakan parameter uji batas terkecil yang dimiliki oleh suatu alat atau instrumen untuk mengukur sejumlah analit tertentu.
Kelima, ada estimasi ketidakpastian. Perhitungan estimasi ketidakpastian pengukuran yang dilakukan dengan cara mengestimasi seluruh komponen yang berkontribusi terhadap keakuratan hasil pengujian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan saat presentasi. Jika teman-teman ada yang mau bertanya atau berkomentar terkait video kami, dipersilahkan. Maka kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.